Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kartika Devi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi 6 dengan judul transaksi dan laporan clearing. Sebelumnya, apa sih itu clearing? Clearing merupakan transaksi yang digunakan sebagai lalu lintas pembayaran untuk memudahkan penyelesaian utang piutang antar bank yang muncul dari transaksi giral. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan antara bank-bank, baik atas beban maupun keuntungan nasabah. Dan penyelenggara clearing di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Lembaga clearing secara resmi dibentuk Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 1967, sehingga masalah waktu, tempat penyelenggara, siapa yang hadir, dan sebagainya dapat ditentukan karena telah terkoordinir secara pasti dan resmi. Peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Trans Warkat sebagai perantara dengan BI. Contohnya bank retail dan bank devisa. Sedangkan peserta tidak langsung adalah bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing, akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing, contohnya BPR. Tujuan clearing ada 3, yaitu keamanan transaksi, memberikan jaminan keamanan dalam pengiriman dana dan penagihan warkat. Kedua, pelunasan jangkauan, memungkinkan nasabah melakukan transfer dana ke seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan perbankan yang terhubung. Dan yang ketiga, manajemen risiko, mengurangi risiko penyelesaian transaksi antar bank dengan pengawasan langsung dan otoritas moneter. Setelah itu ada manfaat clearing. Manfaat clearing ada 1, peningkatan efisiensi dan kecepatan. Yang kedua, mengakomodasi transaksi besar. Yang ketiga, clearing mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan warkat. Dan yang keempat, biaya lebih rendah. Setelah itu yang kelima, dokumentasi dan transparansi. Yang keenam, stabilitas keuangan. Dan yang ketujuh, mengurangi risiko sistemik dengan adanya lembaga perantara seperti Bank Indonesia. Setelah itu ada jenis dan sistem clearing. Terdapat 3 jenis clearing, yaitu clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang proses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Setelah itu ada clearing lokal, adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau sudah ditentukan. Dan yang ketiga, clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada biasanya dalam suatu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Setelah itu, terdapat 5 sistem clearing, yaitu clearing manual, clearing semi-otomasi, ada transaksi lokal dan transaksi antar daerah. Setelah itu ada sistem otomasi, sistem clearing elektronik, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Warkat clearing. Apa sih itu warkat clearing? Warkat clearing adalah permintaan nasabah untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajiban melalui LLP, lalu lintas pembayaran modern dalam suatu lembaga clearing. Berikut yang termasuk dalam warkat clearing. Ada cek, bilet giro, surat bukti penerima transfer, warkat debit, warkat kredit, dan surat bukti dan wesel bank untuk transfer. Pelaksanaan clearing dilaksanakan pada setiap hari kerja dan dilakukan 2 kali. Berikut terdapat mekanisme clearing. Ada Bank Indonesia sebagai wadah untuk clearing. Setelah itu ada bank tertarik yang mempunyai warkat debit masuk atau keluar. Setelah itu ada penarik cek sebagai pembayar dan penerima cek.
menyetorkan cek untuk dikeliringkan. Setelah itu ada bank penarik untuk menyetorkan warkat debit yang keluar ke Bank Indonesia. Di sini saya juga mempunyai contoh transaksi clearing. Contoh kasusnya bisa dilihat sebagai berikut. Dalam contoh berikut ditunjukkan akuntansi transaksi clearing. Peserta clearing adalah Bank Permata, Bank Danamon, dan Bank Bukopin Bandung. Transaksi berikut merupakan transaksi yang diselesaikan melalui clearing lokal. Bisa dilihat sebagai berikut. Di sini juga ada contohnya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.